Baik, terima kasih Bu Anandita. Perkenalkan nama saya Dadan Hidayat, Bu. Saya Iya, Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Cangkringan. Nah ini pada pagi hari ini sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Bu Ana atas undangan kami terhadap kami dan kami bisa memberikan ya barang sedikit mungkin gambaran bagaimana kegiatan yang ada dilakukan di tempat kami gitu di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya karena kaitannya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik itu secara teknis, administrasi maupun manajemennya. Nah, barangkali mungkin secara singkat Bu Ana kami gambarkan. Jadi prinsipnya kami di Balai sangat welcome sekali terhadap kegiatan apa yang disebut dengan kampus merdeka gitu. Jadi kami sudah banyak mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memang melakukan penelitian di tempat kami, kemudian melakukan magang, sehingga memang kami sangat terbuka untuk adik-adik mahasiswa untuk melakukan riset di tempat kami gitu. Dalam hal ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan kerjasama dengan kami. Jadi tidak hanya dengan mahasiswa melakukan riset, tetapi untuk dosen-dosennya juga kita ada riset di tempat kami gitu. Salah satunya dari UGM, kita sudah ada MOU-nya, kemudian dari STT Telkom Surabaya, kemudian dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Biologi, mereka melakukan riset terkait dengan genetik ikan-ikan lokal. Mungkin tadi agak nyambung dengan yang disampaikan dengan Pak Otong, memang kami juga sekarang lagi fokus terhadap ikan-ikan lokal yang ada di kami gitu. Jadi ada beberapa memang komoditi-komoditi lokal yang kami kembangkan di sini. Mungkin untuk profilnya Bu Ana kami akan share screen sebentar ya. iya. Silakan Pak Dedan. Oke. Ya mungkin saya lanjut aja Bu, terkait dengan materinya mungkin masih belum terupload ini. Oh, iya. Monggo Pak. Oke. Untuk di kami di balai itu terdapat unit kerja Bu, unit kerja yang dibawa koordinasi di kami di balai. Jadi ada 4 unit kerja untuk ikan air tawar, kemudian ada 2 unit kerja untuk ikan air payau, kemudian 1 unit kerja untuk ikan air laut. Jadi dari 7 unit kerja ini memang ada beberapa komoditi utama di tempat kita gitu. Salah satunya mungkin untuk unit kerja di Cangkringan, mungkin nanti disampaikan Pak Yudi. Jadi ada komoditi utama kita di sana yaitu tentang ikan nila dan ikan mas, Bu. Jadi komoditi ini alhamdulillah sudah kami mendapatkan rilis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2014 kemarin, sehingga komoditi ikan nila kita, disebutnya nilasa, kemudian ikan mas sudah mendapatkan surat keputusan untuk rilisnya gitu. Nah kemudian di unit kerja Wonocatur yang ikan air tawar juga kami memiliki ikan lele Bu. Jadi kita mengembangkan ikan lele, terutama ikan lele mutiara, dan di situ yang kami dapatkan mungkin dari Balai Riset Sukamandi. Nah dalam kaitannya mungkin nanti kalau seandainya memang di Pak Otong ini ada ikan-ikan lokal untuk riset ikan lokal, mungkin barangkali nanti kita bisa kolaborasi dengan partnya Pak Otong ini, Pak Otong mungkin. Nah ini untuk ikan di Wonocatur kita fokus untuk ikan lele. Nah kemudian untuk di unit kerja masih air tawar di Gunung Kidul kami fokuskan untuk
ikan tawes, Bu. Jadi kita kelola untuk ikan tawes di sana. Jadi ikan lokal yang sudah kita kembangkan bahkan sudah dirilis, yaitu ikan tawes yang ada ditempatkan di unit kerja di Beji Harjo di Gunung Kidul. Kemudian untuk air tawar yang satunya di Sendang Sari, Bu, di Kulon Progo. Fokuskan untuk ikan-ikan gurame. Jadi banyak koleksi ikan gurame kita di sana terkait dengan keragaman jenisnya. Nah, baik itu ikan gurame galunggung, kemudian padang, kemudian ada ikan khas gurame lokal juga kita. Kalau kita sebut di sini ikan gurame Merapi, Bu, yang memang bentuknya itu putih, tetapi dia mempunyai matanya yang merah gitu, merah menyala. Jadi kalau kita disebutnya di sini ikan gurame Merapi. Nah ini tetapi memang masih belum kami rilis gitu. Sementara ini kami masih domestikasi Pak Otong. Jadi barangkali mungkin nanti kita bisa apa istilahnya sharing koordinasi terkait dengan domestikasi ikan-ikan lokal ini. Kemudian untuk ikan air payaunya ini kami ada 2 unit kerja, yaitu di unit kerja Samas di Bantul, kemudian sama unit kerja di Congot di Kulon Progo, Bu. Nah ini kita fokus ke pembesaran ikan Paname. Nah sehingga untuk air payau ini fokusnya di udang Paname. Selain ada di Samas itu tambahan kita ada udang galah, Bu. Nah sementara ini kita udang galah Samas kita lagi melalui proses rilis Pak Otong. Jadi kemarin kami melakukan uji rilis terkait dengan udang galah. Jadi kami namakan udang galah si Jawa namanya, kita usulkan. Nah, tetapi baru sekali kami proses ujian. Nah, kebetulan katanya pusat riset sekarang merger ya Pak Otong. Jadi nggak ada di KKP lagi gitu. Nah, jadi akhirnya kami tersendat gitu pas lagi proses kita mau rilis. Kemudian ada proses merger ini. Akhirnya jadi kami tersendat untuk melakukan rilisnya. Nah, barangkali mungkin nanti dari pusat riset barangkali mungkin nanti bisa dialihkan ke dirjen apa gitu. Nah, kami mungkin nanti bisa menghubungi kembali gitu karena yang kita usulkan kemarin kita agak terhambat gitu untuk proses rilis terkait dengan udang galah. Jadi udang galah kita ini Bu Ana memang kita dapatkan di Sungai Begawan Solo. Jadi memang benar-benar ikan lokal. Sehingga kami melakukan adaptasi lingkungan atau domestikasi tadi yang disampaikan Pak Otong itu sudah semenjak tahun 2012, Bu. Jadi kita domestikasinya sudah dari tahun 2012, kemudian kita bisa sampai ke F4, sampai F4 itu kita sampai di tahun 2017. Nah itu kami coba seleksi, kemudian kita coba usulkan untuk rilis. Jadi kita untuk rilisnya nanti rilis untuk kelas benih sebar, Pak Otong. Jadi mungkin kalau seandainya nanti kelas benih sebarnya kita sudah dapat, mungkin nanti ke depannya kita untuk kelas induk dan calon induk gitu. Nah sementara ini kami coba untuk domestikasi rilisnya di kelas benih sebar. Nah kemarin di bulan kemarin kami baru habis melakukan ujian gitu, uji rilisnya, tetapi pas kita konfirmasi sekarang katanya pusat riset malah sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan rilis komoditi gitu. Katanya sudah dialihkan ke Menteri Kelautan Perikanan. Nah mungkin nanti kami mohon info juga Pak Otong seperti apa, apakah mungkin kita bisa menghubungi masih tetap pusat riset, apakah ke dirjen mana yang dilimpahkan dari pusat riset ini gitu. Nah sehingga kami masih bisa menindaklanjuti kegiatan usulan ujian rilis udang galah. Nah, kemudian yang ketujuh Bu Ana, jadi di unit kerja kami untuk air laut. Nah air laut ini kita fokus terhadap pembenihan udang galah, Bu. Nah walaupun memang di air laut ini kita ada beberapa kerjasama, terutama mungkin dengan Universitas Gadjah Mada terkait dengan pengembangan lobster dan pengembangan kerang mutiara gitu. Nah ini mungkin nanti bisa aja mungkin nanti dari Unsud kita bisa melakukan kerjasama seperti apa, mungkin tidak hanya sebatas mungkin adik-adik mahasiswa, tetapi nanti mungkin untuk riset dari dosen sebagai peneliti juga bisa masuk ke kita gitu loh. Nah sehingga kita bisa kolaborasi di dalam kegiatan riset yang dilakukan.
Karena kalau kita melihat tusi kita, Bu Ana, jadi kita memang ini namanya Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya. Jadi secara otomatis pengembangan teknologi merupakan tusi kami yang utama gitu. Jadi dalam hal ini kami memang mencoba mengembangkan rekayasa teknologi yang kira-kiranya bisa diadopsi oleh masyarakat gitu, yang kira-kiranya bisa dengan mudah untuk bisa dikembangkan di masyarakat. Karena selain kami mengembangkan teknologi, kami juga melakukan diseminasi terhadap masyarakat. Nah ini barangkali mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa masuk di kami di pengembangan teknologinya, karena ada beberapa yang sudah kita kembangkan teknologi seperti kegiatan budidaya bioplog secara bioplog gitu. Dan kami sekarang lagi mengembangkan budidaya udang paname di gunung, Bu. Nah sementara ini kan udang paname itu kan dikembangkan dengan salinitas di atas 10 ppt. Nah, kami lagi mencoba untuk mengembangkan udang paname bisa dikembangkan dengan salinitas 0 air tawar intinya gitu. Nah, mungkin barangkali nanti bisa adik-adik bisa gabung ke tempat kami untuk melakukan riset itu sehingga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi adik-adik dan menjadi apa istilahnya teknologi yang bisa dikembangkan dari balai kami gitu, Bu. Nah, ini salah satu kegiatan yang sedang kami coba lakukan. Kemudian yang kegiatan pengembangan ikan lokal juga kami melakukan ikan namanya ikan wader, Bu. Mungkin di Purwokerto ada juga ikan wader di sana. Nah ini kita coba lagi domestikasi, Bu. Bahkan sekarang kami sudah produksi massal dan sudah apa istilahnya produksi induk dan calon induk. Nah ini barangkali mungkin nanti bisa risetnya bisa masuk di uji-uji genetiknya, Bu. Uji genetiknya, kemudian nanti kalau morfologi mungkin kami sudah melakukan apa istilahnya pengukuran. Nah mungkin di genetiknya bisa masuk di situ. Nah sehingga bisa ada beberapa yang bisa apa istilahnya dikerjasamakan dengan pihak unsur gitu. Baik itu mungkin nanti untuk peneliti dosen ataupun mahasiswa-mahasiswa yang bisa melakukan magang di tempat kami di sini gitu. Kemudian kami juga mempunyai fasilitas asrama, Bu. Fasilitas asrama, jadi